Halo, kami dari kelompok 2 TL19F1 akan menjelaskan sebuah proses pembuatan ekoenzim. Lalu apakah ekoenzim itu? Ya, ekoenzim merupakan cairan yang didapat dari sisa limbah organik dapur untuk berbagai keperluan dan mengurangi global warming. Lalu siapakah yang memperkenalkan ekoenzim ini? Ekoenzim pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Ponpopong yang merupakan founder Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Lalu, mengapa harus ada ekoenzim? Pertanyaannya, mengapa? Ya, sampah organik dapur yang melimpah akan menjadi masalah jika tidak ditangani dengan baik dan bijaksana. Menurut sebuah data yang disampaikan oleh Aditya Prayoga, seorang studi ekonomi research dari West Virginia, mengatakan data sampah Indonesia dihasilkan per tahunnya menunjukkan angka 13 juta ton sampah makanan yang dihasilkan per tahunnya. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai penghasil sampah makanan kedua terbanyak setelah Arab Saudi. Nah, oleh sebab itu kami akan menunjukkan cara membuat ekoenzim. Kami menggunakan parameter organoleptik, pH, dan TDS meter. Oke, langsung saja kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, alat yang dibutuhkan adalah wadah plastik ukuran 10 liter. Lalu ada pisau dapur dan talenan. Kemudian ada saringan. Terus ada isolasi. Ada timbangan digital, lalu ada pH meter, kemudian ada TDS meter, dan untuk bahan yang diperlukan di proses ini yaitu ada sisa kulit dari buah jeruk atau buah lainnya juga bisa, kemudian molase atau gula merah, kemudian ada sisa sayur-sayuran atau sayuran apa saja pokoknya. Lalu ada kulit buah pisang atau buah lainnya juga bisa. Sayur-sayuran juga masih kita perlukan. Langsung saja kita proses pembuatan ekoenzim. Pertama-tama kita potong kecil-kecil kulit buah dan sayuran tadi menggunakan pisau ataupun juga bisa menggunakan gunting. Terus jangan lupa juga kita iris molase atau gula merah tadi juga, tempatkan di wadah yang berbeda agar tidak kotor dan berantakan. Lalu campurkan sayur-sayuran dan kulit buah tadi ke dalam satu wadah agar lebih mudah untuk kita tuangkan ke dalam wadah plastik. Oke, langkah pertama kita masukkan dulu satu persatu bahan tadi ya yang sudah diiris-iris. Yang pertama, masukkan dulu molase atau gula aren tadi. Agar tidak menggumpal, kita aduk-aduk sedikit. Lalu tuangkan air bersih ke dalam wadah tadi. Kita menggunakan 6 liter air bersih. Rasio air terhadap bahan yang lain adalah 10. Sedangkan rasio daun sawi ataupun kulit sayuran, kulit pisang, jeruk dan lainnya adalah 3. Dan rasio untuk molase sendiri itu adalah 1. Dan setelah semua bahan tercampur dengan baik, setelah semua bahan tercampur dengan baik tuh kita aduk dulu adonan ini. Kemudian aduk dan kocok dengan pelan hingga kira-kira homogen dan semua bahan tercampur secara merata. Lalu setelah semua bahannya merata, kita tutup agar udara dari luar tidak masuk. Kita tutup secara rapat ya. Dan jangan lupa nanti setelah itu kita isolasi bagian pinggir ember tersebut agar semakin rapat dan udara yang masuk pun semakin minim. Langkah selanjutnya adalah ketika botol ini atau ember ini sudah tertutup dengan rapat,
maka akan dibuka, toples ini akan dibuka pada minggu pertama setelah pembuatan, kemudian maksimal 2 kali dalam beberapa detik saja untuk membuang gas yang terbentuk wadah yang bermulut kecil atau botol. Proses fermentasi ini dilakukan selama 3 bulan untuk mencapai efektivitas yang baik. Kita pastikan lagi agar isolasi yang menutup tutup ember tersebut tetap rapat dan tidak ada celah yang terbuka untuk udara masuk. Lalu inilah penampakan yang terjadi setelah semua tercampur rata, sudah diaduk dan tertutup rapat. Kita tunggu ekoenzim ini akan dibuka pada hari ke-7 setelah penutupan. Nah, berapa lama sih ekoenzim ini harus kita tutup atau proses-proses ini? Dilakukan proses penyimpanan selama 3 bulan kurang lebih, dan akan dibuka selama 3 kali. Oke, proses pembuatan ekoenzim di hari ke-7. Nampak di hari ke-7 ini sisa sayur-sayuran dan kulit buah tadi sedikit-sedikit sudah mulai tenggelam. Mungkin ada beberapa juga yang masih mengambang di atas air. Jangan lupa kita buka beberapa detik saja. Nah, pembukaan ekoenzim di hari ke-30 atau yang kedua. Terlihat tampak airnya pun sudah mulai keruh, tampak lebih coklat. Dan juga buah-buah dan sayur-sayuran tadi itu sudah mulai tenggelam semua dan mulai tumbuh jamur di permukaan air. Dan aromanya pun asam-asam seperti cuka. Kita aduk secara aduk sedikit saja agar jamur-jamur ini kembali merata. Jangan terlalu lama kita aduknya juga. Lalu setelah itu kita tutup lagi untuk pembukaan terakhir di bulan ke-3. Untuk proses bulan ketiga ini kita lakukan juga pemanenan. Nah, di bulan ketiga ini sudah mulai terlihat tuh jamur-jamur juga sudah mulai tidak ada, dan ini kita aduk dulu sedikit-sedikit agar semuanya merata. Oke. Nah, setelah diaduk tadi kita tuangkan dulu ke wadah yang lebih kecil sembari kita saring dari ampas-ampas sisa sayuran dan kulit buah tadi. Kita tuangkan ke wadah yang lebih higienis atau lebih compact. Kita masukkan ke dalam botol bekas air mineral. Setelah disaring tadi tentunya ya. Terlihat warnanya sudah terlihat mulai tidak ada lagi jamur dan sisa-sisa. Untuk proses pertama kita ukur pH meter atau tingkat keasaman. Nampak di angka 3,5. Lalu kemudian kita ukur di TDS meter. Nampak angkanya adalah 31,5. Ini. Nah, seperti inilah teman-teman hasil akhir dari proses ekoenzim yang terjadi selama 3 bulan berbentuk cairan. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan proses pembuatan ekoenzim yang sangat sederhana ini dari kelompok 2. Apabila ada salah kata dan tutur kata yang tidak berkenan di hati para penonton, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Nah, berikut adalah nama-nama kelompok dan semuanya. Yang pertama ada Yuyun Mehindriani, Ginata Aisyah, lalu Abdul Hanan, Riko Ferdiansyah, Muhammad Alfi Firmansyah, dan Renaldi Firmansyah.
Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks. Bye bye.